على أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. إخواني في الله وأخواتي في الله، أعزني وأعزكمullah. Kita lanjutkan pelajaran berikutnya, pembahasan baru setelah kita menyelesaikan masalah haud telaga Rasulullah SAW, yang mana setiap nabi memiliki telaga. Namun telaga Rasulullah SAW lebih besar dan lebih banyak pengunjungnya. Kemudian sifat-sifat telaga Rasulullah SAW sebagaimana datang dalam hadis yang sudah kita baca sebelumnya, bahwasanya telaga Rasulullah SAW luasnya, jaraknya sebulan perjalanan, panjangnya dan lebarnya sama. Panjangnya sebulan perjalanan, luasnya juga sebulan perjalanan. Jadi bentuknya kalau diglobalkan seperti segi empat. Nah, kemudian memiliki dua panturan. Telaga Rasulullah memiliki dua panturan. Memiliki dua panturan. Panturan satu terbuat dari emas, yang satunya terbuat dari perak. Kemudian memiliki cangkir-cangkir yang sangat banyak sekali sejumlah bintang di langit. Kemudian airnya lebih putih daripada susu, lebih manis daripada madu, lebih wangi daripada bau misik. Nah, itu sudah kita lewati hadisnya. Sekarang kita masih pembahasan yang baru mengenai barakallahu fikum, pelaku dosa-dosa besar. Dalam artian bagaimana keadaan mereka nanti kalau di akhirat. Karena dalam masalah ini ada dua kelompok sesat, yaitu kelompok Mu'tazilah dan kelompok Khawarij. Kelompok Mu'tazilah mengatakan pelaku dosa besar di dunia dia tidak dikatakan mukmin, tidak dikatakan kafir, tapi fi manzilah baina manzilatain. Letaknya di antara dua tempat. Berada di sebuah tempat di antara dua tempat. Enggak mukmin, enggak kafir. Itu pendapatnya Mu'tazilah. Pendapatnya Khawarij, pelaku dosa besar itu kafir. Itu orang mukmin sekali saja melakukan dosa besar kafir. Karena mereka mempermisalkan bagaikan bilangan 10. Bilangan 10 itu kalau dikurangi 1 berapa? 9. Tidak dikatakan 10 lagi katanya. Sebagaimana orang yang beriman sekali saja berbuat dosa besar tidak dikatakan mukmin lagi tapi kafir. Ini pendapat siapa? Khawarij. Jadi orang Khawarij mengkafirkan pelaku dosa besar. Orang Mu'tazilah mengatakan pelaku dosa besar tidak mukmin, tidak kafir, tapi berada di antara dua tempat. Allahu musta'an. Pendapat Ahlussunnah wal Jamaah itu pendapat pertengahan, pendapat yang sahih. Nah, pendapat yang mencocoki dalil yang ada, yaitu bahwasanya pelaku dosa besar mukminun bi imanih naqisul iman. Dia dikatakan mukmin berkurang keimanannya. Ingat-ingat ya, pelaku dosa besar menurut Ahlussunnah wal Jamaah hukumnya adalah mukminun naqisul iman. Orang tersebut dikatakan beriman tapi berkurang keimanannya. Maksudnya ya, nah mukminun naqisul iman itu hukum pelaku dosa besar di dunia. Adapun di akhiratnya, orang-orang Khawarij dan orang-orang Mu'tazilah sepakat serentak mengatakan pelaku dosa besar kekal di dalam neraka. Apa ya? Orang-orang Khawarij sama orang-orang Mu'tazilah, nah barakallahu fikum, berpendapat bahwasanya pelaku dosa besar di akhirat nanti kekal di dalam neraka. Nah, jadi mereka meniadakan syafaat untuk barakallahu fikum pelaku dosa. Jadi mereka meniadakan syafaat yang diberikan kepada pelaku dosa besar. Nah, tapi itu keliru ya. Yang sahih, yang benar adalah pendapat Ahlussunnah wal Jamaah bahwasanya pelaku dosa besar, nah barakallahu fikum, di akhiratnya tergantung dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi pelaku dosa besar di akhirat tergantung dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Insya azabahu wa insya ghafaralah. Artinya jika Allah taala menghendaki untuk mengadab, mengadab. Namun jika Allah taala menghendaki mengampuni, akan diampuni. Paham soalnya ya khulasanya? Jadi pelaku dosa besar menurut Ahlussunnah wal Jamaah di akhirat bagaimana? Ridha.
tergantung dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah Ta'ala menghendaki mengampuni, mengampuni. Jika Allah Ta'ala menghendaki untuk mengadab, mengadab sesuai dengan kadar dosanya. Ya, yang mana nanti ujung-ujungnya adalah surga karena masih memiliki benih-benih keimanan. Adapun menurut orang-orang Khawarij dan orang-orang Mu'tazilah, pelaku dosa besar di akhirat di mana tempatnya? Kekal enggak? Menurut orang Khawarij dan Mu'tazilah, pelaku dosa besar nanti akhirat di neraka kekal enggak? Menurut mereka? Kekal menurut mereka, paham ya? Menurut mereka kekal, menurut orang Khawarij, menurut orang Mu'tazilah kekal, paham ya? Nah, karena mereka meniadakan apa? Meniadakan syafaat untuk pelaku dosa besar. Kalau pendapat Ahlussunnah wal Jamaah, pelaku dosa besar masih mungkin untuk ada syafaat bagi mereka. Apa maksudnya ya? Jangan keliru. Adapun di dunianya, menurut orang-orang Khawarij, pelaku dosa besar hukumnya apa? Akhbar Wais? Kafir. 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 Nah, menurut Mu'tazilah, pelaku dosa besar bagaimana di dunia hukumnya? Berada di antara dua tempat. Di manzilah baina manzilatain. La mu'min wala kafir. Yang sahih, yang benar adalah pendapat Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu apa? Pelaku dosa besar, pelaku dosa besar di dunia. Pelaku dosa besar di dunia hukumnya apa? Tidak dikafiri. Tapi bisa diampuni orang dalam menurut pendapat. Itu nanti di akhirat. Di dunianya bagaimana hukumnya? Tidak dikafiri. Tapi masih mukmin nggak? Mukmin. Tapi apa Isa? Pelaku dosa besar di dunia hukumnya bagaimana? Tapi nggak usah jauh-jauh tadi, nggak usah jauh-jauh jawabnya. Mana Umar mana Umar? Mukmin naqisul iman. Artinya pelaku dosa besar di dunia itu masih mukmin berkurang keimanannya, itu jawabannya itu. Hukumnya apa? Mukmin tapi berkurang keimanannya. Kalau menurut Khawarij kafir langsung itu. Nah, barulah nanti menurut Ahlussunnah wal Jamaah pelaku dosa besar di akhiratnya bagaimana hukumnya? Akhirnya pelaku dosa besar di akhirat bagaimana hukumnya? Pelaku dosa besar menurut Ahlussunnah. Menurut Ahlussunnah, pelaku dosa besar Di akhirat bagaimana hukumannya? di atas kehendak Allah. Jika Allah menghendaki dia diazab, jika Allah menghendaki diampuni. Nah, barakallahu fikum, di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah Ta'ala menghendaki mengampuni, mengampuni. Jika Allah Ta'ala menghendaki mengadab, mengadab sesuai dengan kadar dosanya. Kita lihat. Qala al-Imam Abu Bakar bin Abi Dawud rahmatullah alaih, halaman 60 itu. Wa qul yukhrijullahu al-'azim bi fadlihi minan nari as-sadan minal fahmi qudrahu 'ala an-nahri fil dawsi 'ala an-nahri fil firdausi tahya bima'ihi kahabbi hamilis sayri idda'a yatfa'u. Artinya, katakanlah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengeluarkan, atau sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala zat yang maha agung akan mengeluarkan dengan keutamaannya dari api neraka ajsadan, jasad-jasad yang sudah menjadi apa? Yang sudah menjadi arang dan juga sudah menjadi abu. Siapa yang lakukannya? Jasadnya pelaku dosa besar. Jadi pelaku dosa besar itu nanti, kalau misalkan Allah Ta'ala mengazab, walaupun sampai jadi abu atau arang, itu nanti akan dientaskan, yang memiliki benih keimanan. Dientaskan kemudian ditaruh di sungai, namanya digelari dengan sungai kehidupan. Nalul Haya. Nah, mereka digelari dengan Jahannamiyun. Orang-orang Jahannamiyun karena pernah masuk neraka. Apa maksudnya itu ya? Nanti mereka yang semula menjadi arang atau abu tadi itu, nanti kalau sudah Allah Subhanahu wa taala selupkan ke sungai kehidupan tersebut, menjadilah dia tumbuh bagaikan apa? Biji-bijian yang tumbuh di pinggir sungai. Namanya itu. Itu berlaku dosa besar. Kita lihat sini. 'Ala nahri fil firdausi tahya bima'ihi. Allah Subhanahu wa taala akan diletakkan di atas apa? Allah Subhanahu wa taala akan meletakkan pelaku dosa besar tersebut di atas sungai. Di atas sungai Jannah Firdaus yang mana akan hidup kembali dengan airnya tadi. Kahabi hamilis sayli, seperti
biji-bijian yang terbawa oleh banjir. Idza ayasfahu. Nah, tiba-tiba dia pun tumbuh di pinggir-pinggir sungai itu biasanya. Paham itu ya? Ini sekedar ungkapan, namun penjelasannya jelas sekali ya. Jadi pelaku dosa besar barakallahu fiikum wa hafizakumullah, kalau seandainya Allah telah mengadab nanti di akhirat sampai menjadi arang atau menjadi abu misalkan, itu nanti Allah Ta'ala masih akan apa? Masih akan mengambil mereka semuanya karena memiliki benih-benih keimanan, dimasukkan ke dalam sungai apa? Kehidupan namanya. Nahrul Hayah, sungai kehidupan. Di situlah dia tumbuh, bagian tumbuhnya apa? Biji-biji yang terbawa oleh banjir. Maksudnya ya. Nah, kita lihat sini. Qala Syekh Zaid al-Hadi al-Madkhali rahmatullahi alaih, fi hadain al-baitain bayanun lima yasna'u Allah bi usatil muwahhidin alladziina akalat an-nar ajsadahum illa mawadi'as sujud. Perhatikan sini. Pada dua pantun ini terdapat penjelasan mengenai perbuatan Allah Subhanahu wa taala terhadap para pelaku maksiat dari kalangan muwahhidin. Jadi ahlu tauhid itu bukan makna itu enggak berbuat maksiatnya. Ahlu tauhid itu ada juga yang pelaku maksiat. Nah, dari kalangan orang-orang yang berbuat maksiat dari kalangan muwahhidin, itu nanti Allah Subhanahu wa taala akan memperlakukan bagaimana kita lihat. Alladzina akalatun nar, yaitu orang-orang yang api sudah memakan ajsadahum, jasad-jasad mereka. Terbakar istilahnya ya. Illa mawadi'as sujud, kecuali tempat-tempat sujud. Maksudnya anggota sujud. Karena anggota sujud ada berapa? Ada 7 ya. Umirtu an asjuda 'ala sab'ati 'azumin 'ala al-jabha wa asyara bi yadihi ila anfi wa asyara bi yadihi ila anfi wal yadayn wa rukbatain wa atrafil qadamain. Artinya aku diperintahkan untuk sujud di atas 7 anggota badan. Di atas kening atau dahi, kemudian mengisyaratkan kepada hidungnya nempel juga. Kemudian 2 telapak tangan, 2 lutut, 2 ujung kaki. Nah, itu nanti barakallahu fikum hafizakumullah. Akan mendapatkan keutamaan. Kita lihat sini. Fa innallaha harrama 'alan nari an ta'kula mawadi'as sujud. Maka sungguh Allah Subhanahu wa taala mengharamkan terhadap api neraka untuk memakan tempat-tempat sujud. Nah, barakallahu fikum. Fa huwa subhanahu yukhrijuhum bi fadli wa rahmatih. Maka dia Allah Subhanahu wa taala yang akan mengeluarkan mereka dengan sebab keutamaannya dan karunia-Nya serta kasih sayangnya. Di tempat-tempat sujud, bekas-bekas sujud, dalam artian anggota sujud itu tidak apa? Barakallahu fikum, tidak terbakar. Masya Allah. Nah, sudah kita sebutkan bahwasanya orang dinilai bekas sujudnya yang dapat keutamaan itu bukan di dunia. Walaupun di dunia kita kelihatannya di dahinya nampak hitam-hitam dan misalnya, belum tentu. Karena yang namanya kulit dahi manusia itu berbeda-beda. Ada yang sensitif, ada yang tebal. Yang tebal itu dia berkali-kali nggak bekas. Tapi yang sensitif, walaupun jarak sudut pun akan nampak gitu ya. Nah, barakallahu fikum. Oleh karena itu yang dimaksud wajah mereka berseri-seri. Nah, barakallahu fikum dikarenakan bekas-bekas sujud itu nanti di akhirat. Maksudnya ya. Nah, kita lihat sini. Faqad jaa'a bis sahihain. Sungguh telah datang dalam sahihain. Sahihain berarti riwayat Bukhari dan Muslim. Min hadits Abi Sa'id Al-Khudri, dari hadits Abi Sa'id Al-Khudri. Nah, Abu Sa'id Al-Khudri siapa namanya? Abu Aisyah. Abu Sa'id Al-Khudri namanya siapa? Abu Umar, Abu Umar, Abu Uwais, Abu Musa. Antum? Umar? Lupa juga? Antum? 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 Khawzan? Asanta barakallahu fikum. Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri. Sa'ad bin Malik bin Sinan. Jadi Abu Sa'id Al-Khudri namanya Sa'ad bin Malik bin Sinan. Tulis ya. Sa'ad bin Malik bin Sinan. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, namanya adalah Sa'ad bin Malik bin Sinan Abu Sa'id Al-Khudri. Nah, barakallahu fikum. Sahabi yang jalil, termasuk salah satu yang meriwayatkan hadis paling banyak. Al-muktsiruna fi riwayatil athar Abu Hurairah yalihi Ibnu Umar wa Anas wal habru kal Khudriyyin saja. Kal Khudriyyi. Nah, wa Zabirun wa zawjatun nabiyyi. Nah, barakallahu fikum. Jadi Abu Sa'id Al-Khudri, Sa'ad bin Malik bin Sinan
termasuk perawi atau termasuk sahabat yang meriwayatkan hadis dari Rasulullah paling banyak. Maksudnya ya, nah kita lihat sini. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam anna Allah Ta'ala yaqul, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya nama Allah Subhanahu wa taala berkata, ini namanya hadis apa? Hadis apa namanya? Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Allah Ta'ala berkata apa? Kursi. Apa? Hadis apa? Ayo, hadis qudsi. Hadis qudsi. Ayo, hadis qudsi ya. Dalam hadis qudsi maksudnya adalah kenapa kok hadis qudsi? Karena hadis tersebut dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah Subhanahu wa taala Al-Malikul Quddus. Nah, zat yang Maha Suci. Nah, barakallahu fiikum. Naam. Kita lihat di sini Allah Subhanahu wa taala berkata, "Syafa'al malaikatu wasyafa'an nabiyyun wasyafa'al mu'minuna wa lam yabqa illa arhamur rahimin." Perhatikan baik-baik. Nanti di akhirat itu nanti para malaikat bisa memberikan syafaat dan para nabi juga bisa memberikan syafaat dan orang-orang mukminin juga bisa memberikan syafaat dan tidak tersisa kecuali arhamur rahimin, zat yang Maha Penyayang. Nah, maksudnya Allah Subhanahu wa taala. Fa yaqbidu qabdatan minan nar. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala apa? Yaqbidu, menggenggam satu genggaman dari api neraka. Nah, itu maksudnya itu gambarannya kayak apa? Allah yang jelas menggenggam satu genggaman dari api neraka. Fa yakhruju minha qauman lam ya'malu khairan qad. Nah, akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan dari api neraka tersebut sekelompok kaum yang mereka belum pernah beramal kebaikan sedikit pun. Qad adu himaman, yang mereka semuanya sudah menjadi himaman, menjadi apa? Menjadi arang. Nah, atau menjadi abu. Fayulqihim fi nahrin fi afwahil jannah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala lemparkan mereka ke dalam sungai yang berada di mulut-mulut surga. Yuqalu lahu nahrul haya, yang mana sungai tersebut dikenal dengan nahrul haya, sungai kehidupan. Sungai kehidupan. Fa yakhrujuna kama takhrujul hibbatu fi hamil sail. Akhirnya orang-orang yang sudah diazab menjadi arang tadi itu setelah dimasukkan ke dalam sungai kehidupan, mereka pun keluar tumbuh bagaikan tumbuhnya biji-bijian yang terbawa oleh banjir tadi itu. Maksudnya ya, nah, sungainya sungai apa tadi? Sungai kehidupan. Nah, barakallahu fiikum, kita lihat sini. Qalu 'ala an-nahri fil firdausi ay yad'u min nahri min anharil jannah. Naam yahyuna bi mi'atin bima'ihi. Naam, atau yuhyawna bima'ihi bima'na yunbituna nabatan. Artinya, maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala akan meletakkan mereka di sebuah sungai dari sungai-sungai surga yang mereka akan hidupkan dengan air tersebut. Maknanya adalah mereka akan tumbuh bagaikan tumbuh-tumbuhan. Maknanya dalam artian semula menjadi arang, tumbuh lagi seperti semula. Nah, barakallahu fiikum. Wa qaulu rahimahullah kahabbi hamilis sail idza yasfa'u ay. Nah, yanbutuna kazar'a as-saghira fi janbil wadi. Artinya mereka nanti setelah dicelupkan, dimasukkan dalam sungai kehidupan, mereka akan tumbuh bagaikan tanaman-tanaman yang kecil. Yang terletak di barakallahu fikum pinggir-pinggir lembah. Sa'idat tamalat as-saduhum. Kemudian ketika sudah sempurna jasad-jasad mereka, a'adallahu ilaihim arwahahum. Kemudian Allah Ta'ala kembalikan roh-roh mereka kepada jasadnya. Wa adkhalahum azza wa jalla jannata rahmatan minhu wa fadla. Dan akhirnya ujung-ujungnya Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan mereka ke dalam surganya. Akan masukkan mereka dalam surganya. Nah, barakallahu fiikum, berkat apa? Berkat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala dan keutamaannya. Wa huwa arhamur rahimin. Yang mana Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang paling penyayang terhadap hamba-hambanya. Kita lihat sini. Dan ini juga termasuk apa ya? Termasuk yang namanya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala itu mengalahkan apa? Kemurkaannya. Buktinya kalau seorang hamba melakukan sebuah kejelekan, itu hitung satu ya kan? Tapi kalau melakukan sebuah kebaikan, satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat, bahkan terkadang sampai 700 kali lipat. Padahal kalau seandainya kesalahan dihitung dilipat gandakan tentunya banyak. Oleh karena itu menunjukkan kasih yang Allah Subhanahu wa taala lebih besar daripada kemurkaannya.
Maksudnya ya? Ini buktinya ini. Sudah masuk neraka, menjadi arang masih dientaskan lagi. Untuk dimasukkan dalam surga. Menunjukkan bahasanya kasih sayang Allah SWT sangat besar. Nah. Qala al-Imam Abu Bakar bin Abi Dawud rahmatullahi alaih, wa inna Rasulullah lil khalqi syafi'un wa inna adzab al-qabri bil haqqi muwaddahu wa la tufiran ala salati wa inna saw fa kulluhum ya'si wa dhul 'arsy yasfahu. Artinya ini nanti berkaitan masalah bahwasanya Allah Rasulullah itu bisa memberikan syafaat Rasulullah. Kemudian barakallahu fikum, dan bahwasanya azab kuburan itu benar adanya. Kemudian kita nggak boleh mengkafirkan orang yang masih sholat walaupun buat maksiat. Jadi nggak boleh kita mengkafirkan pelaku maksiat. Karena kalau kita mengkafirkan pelaku maksiat berarti kita telah kemasukan pemikiran apa tadi? Khawarij. Allah musta'an. Nah, ayo ada tulisannya sini. Jangan engkau mengkafirkan ahlus sholat. Orang yang sholat, berarti orang yang suka sholat, orang yang istilahnya sholat ma'ruf sholat. Amnya. Walaupun mereka berbuat maksiat. Nah, mereka semuanya itu yaksi. Mereka semuanya juga pernah berbuat maksiat. Wadul arsy, sedangkan Allah Subhanahu wa taala zat yang memiliki arsy yasfahu, akan mengampuni. Jadi untuk masalah dosa, barakallahu fikum, seorang hamba ketika melakukan sebuah dosa, walaupun setinggi langit, sedalam lautan, sebesar gunung, itu kalau dia tobat benar-benar tobat kepada Allah Subhanahu wa taala akan diampuni. Akan diampuni, barakallahu fikum. Jangan khawatir. Allah Taala berfirman, "Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa. Bahkan dosa syirik pun diampuni kalau seandainya dia tobat sebelum meninggalnya. Maksudnya ya, na'am. Dan yang syaratnya qala al-Imam Abu Bakar bin Abi Dawud rahmatullahi alaih, qala Asy-Syaikh Zaid bin Hadi al-Madkhali rahmatullahi alaih, wa bi qawlihi wa inna Rasulullah lil khalqi syafi'un, ay inna Rasul alaihi salatu wassalam yashfa' fi usatil muwahhidin wa yashfa' fi raf'i darajatil mu'minin wa yashfa' fi dukhulil jannati li ahliha kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ju'ilat syafa'ati li ahli al-kaba'ir min ummati. Perhatikan baik-baik. Maksudnya adalah sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan memberikan syafaat kepada pelaku maksiat dari kalangan muwahhidin. Dia al-tauhid, akidahnya sahihah, cuma dia melakukan maksiat. Nah, itu nanti masih ada kemungkinan untuk mendapatkan apa? Syafaat. Kemudian Rasulullah juga memberikan syafaat untuk agar diangkat derajatnya kaum mukminin. Kemudian Rasulullah juga memberikan syafaat untuk apa? Untuk masuknya ke dalam surga bagi orang yang memang penduduk surga. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ju'ilat syafaati ju'ilat syafaati li ahli kaba'ir min ummati." Telah dijadikan syafaatku untuk pelaku dosa besar dari kalangan umatku. Jadi pelaku dosa besar mendapatkan syafaat tidak? Nah, insyaallah taala mendapatkan. Adapun orang Khawarij dan Mu'tazilah sepakat tidak dapat. Orang Khawarij Mu'tazilah sepakat tidak dapat karena mereka meniadakan apa? Syafaat tadi. Nah, syafaat terbagi menjadi dua. Syafaat yang umum, syafaat yang khusus. Maksudnya bagaimana? Maksudnya syafaat yang umum itu siapa saja bisa. Oh ya, tapi kalau khusus itu khusus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami sebutkan rinciannya ya. Syafaat yang umum adalah syafaat untuk pelaku dosa besar agar dientaskan dari api neraka. Itu umum. Syafaat yang umum contohnya adalah syafaat yang diberikan kepada ahli kabair, pelaku dosa besar. Nah, barakallahu fikum, dari kalangan muwahhidin. Maksudnya itu umum ya. Nabi juga bisa, malaikat juga bisa, orang yang beriman juga bisa. Maksudnya. Kemudian yang khusus adalah syafaatnya Rasulullah kepada pamannya Abu Thalib. Itu khusus, karena kita nggak boleh memberikan syafaat kepada orang kafir ya. Nah, wa ma tanfa'uhum syafa'atus syafi'in. Wa ma tanfa'uhum syafa'atus syafi'in. Tidaklah bermanfaat untuk mereka, untuk orang kafir, syafaatnya orang-orang yang memberikan syafaat. Jadi orang kafir nggak akan dapat syafaat. Paham ya? Nah, ditanya, mana katanya nggak dapat syafaat orang kafir? Buktinya makanya Rasulullah kafir dapat syafaat. Kita katakan syafaatnya khusus ya. Yang Allah izinkan Rasulullah memberikan syafaat kepada pamannya Abu Thalib, itu pun syafaat litakhfif. Syafaat apa? Litakhfif. Fungsinya untuk memperingat saja. Kenapa? Karena aslinya Abu Thalib itu berada di api neraka aslinya. Tempatnya aslinya di mana?
dikira api neraka yang paling bawah. Namun karena syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian Allah izinkan, akhirnya mendapat azab yang paling ringan, yaitu berdiri di atas bara api hingga otaknya mendidih, waliyadzubillah. Itu paling ringannya. Orang tua tidak kufar. Enggak disebutkan dalam hadis atau dalam sunnah, tidak pula penjelasan ulama kedua-dua orang tuanya di dalam neraka. Ada syafaat karena Rasulullah minta. Nah, ketika itu Rasulullah memberikan syafaat atau meminta syafaat untuk Abu Thalib ini, untuk pamannya. Tapi tidak diberikan syafaat. Ya. Dalam artian apa? Allah Taala izinkan dapat syafaat, tapi syafaat takhfif. Syafaat untuk memperingan azab saja. Untuk keluar enggak. Tetap Abu Thalib itu kekal di situ, mendapatkan azab yang paling ringan dari itu. Terdiri di atas bara api yang utama mendidih, waliyadzubillah. Itu syafaat yang khusus, umum tadi khusus. Syafaat yang khusus yang kedua adalah syafaatnya Rasulullah yang dikenal dengan asy-syafaatul 'uzma. Syafaat yang khusus yang kedua adalah asy-syafaatul 'uzma. Syafaat yang paling besar lil ahli mauqif. Syafaat yang diberikan kepada orang-orang ahli mauqif, itu orang-orang yang berada di padang mahsyar. Dikenal dengan apa tadi? Asy-syafaatul 'uzma. Asy-syafaatul 'uzma itu syafaat yang paling besar itu. Nah, ini asy-syafaatul 'uzma barakallahu fikum, itu semua nabi gak ada yang punya. Oleh karena itu ketika nanti mereka dikumpulkan di padang mahsyar yang penuh dengan kegentingan, matahari didekatkan sejarah 1 mil, kemudian orang banyak berkeringat, ada yang keringatnya hingga ada orang yang hingga tenggelam dengan keringatnya, tergantung dengan amalannya. Nah, disitulah butuh syafaat. Semua berbondong-bondong datang kepada Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam mengatakan, lasulah, aku bukan pemiliknya. Datang kepada Nabi Ibrahim, lasulah, aku pemiliknya. Datang kepada Nabi Musa juga sama saja. Datang kepada Nabi Nuh juga sama saja. Datang kepada Nabi Isa alaihissalam sama saja. Aku bukan pemiliknya. Nah, yang terakhir kali mereka berbondong-bondong datang kepada siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian ternyata Rasulullah yang diizinkan untuk memberikan syafaat yang dikenal dengan apa? Asy-syafaatul 'uzma. Nah, Rasulullah sujud kemudian membawakan doa-doa yang tidak pernah diajarkan sebelumnya, dalam arti doa-doa yang sangat bagus sekali. Kemudian setelah itu, barakallahu fikum hafizakumullah. Nah, syafaat yang Allah SWT berikan kepada Rasulullah dan syafaatul 'uzma tersebut, Allah Ta'ala mengatakan, "Ya Muhammad irfa' ra'sak." Wahai Muhammad, angkatlah kepalamu. Sal tu'ta, mintalah akan diberi. Isfa' tu syafa'. Mintalah syafaat, kamu akan diberi syafaat. Benar. Nah, barakallahu fikum. Rasulullah termasuk apa? Nah, barakallahu fikum. Nah, barakallahu fikum yang memberikan syafaat kepada mereka. Nah, orang-orang yang memang membutuhkan syafaat, yang dikenal syafaat apa? Syafaatul 'uzma, syafaatul 'uzma. Termasuk khusus itu ya. Kemudian yang khusus juga adalah syafaatnya Rasulullah terhadap para penduduk surga untuk masuk surga. Karena aslinya ketika mereka sudah menyeberang jembatan Sirat, yang mana jembatannya ngeri sekali ya, lebih tajam daripada pedang, kemudian lebih lembut daripada rambut. Itu gambaran Sirat yang akan lewati nanti. Tapi nggak bisa dibayangkan dengan kata-kata ya. Dalam artian itu nanti alamnya beda di akhirat. Cuman gambarannya bahwa Sirat yang akan kita seberangi nanti, bentuknya itu lebih kecil daripada rambut, lebih tajam daripada pedang. Allah SWT. Nah, setelah berhasil nyebrang, apakah mereka langsung masuk ke surga itu? Nunggu dulu. Rasulullah pemegang kunci surga. Nah, syafaatnya Rasulullah yang akan diberikan kepada barakallahu fikum kepada mereka nanti. Itu kepada orang-orang yang ingin masuk surga tadi. Itu namanya syafaat yang khusus juga. Tahu saja ya? Nah, barakallahu fikum. Di sana masih ada pembagian yang lainnya, cuma kita baca saja. Qala al-mu'allif rahmatullahi alaihi wa fi qawlihi wa inna adzabil qabri bil haqq. Dan bahwasanya azab kubur itu datangnya dengan benar. Ai anna na'imal qabri haqqun li ahli al-iman wa taqwa. Maksudnya adalah kenikmatan kubur itu benar adanya, diperuntukkan bagi orang yang beriman dan bertakwa. Wa inna adzabal qabri haqqun li ahli al-ijrami wal fasad. Dan juga bahwasanya azab kubur itu benar adanya untuk pelaku kriminalitas atau kejahatan dan untuk pelaku orang-orang yang bikin keonaran dan kerusakan. Kama qala Allah azza wa jalla, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Yutsabbitullahu alladziina aamanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah wa yudhillullahu adh-dhalimin wa yaf'alu Allahu ma yasha'." Artinya, Allah Subhanahu wa taala sungguh akan mengokohkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang kokoh di dunia
dan di akhiratnya. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menyesatkan orang-orang zalim dan Allah taala akan mengerjakan apa yang Allah taala kehendaki. Qala Syekh Zaid bin Hadi al-Madkhali rahmatullahi alaihi, wa hadhihi al-ayatu qila. Ayat ini dikatakan innaha nazalat fi na'imil qabri wa 'adzabih. Bahwasanya ayat ini turun berkaitan masalah kenikmatan kuburan dan juga azabnya. Fatasbitu minallahi li ahli iman. Maka pengokohan yang sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang beriman, inda su'ali munkar wa nakir, ketika ditanya oleh dua malaikat munkar dan nakir. Kama madha ma'ana inda qaulil muallif, sebagaimana sudah kita lewati pembahasannya itu pada ucapan muallif, wala tunkiranna jahlan nakiran wa munkara walal hawd wal mizan innaka tunsahu. Jangan engkau mengingkari, jangan engkau menolak adanya munkar dan nakir. Nah, barakallahu fikum, karena kebodohan. Dan jangan pula engkau menolak adanya telaga, dan jangan pula engkau menolak adanya timbangan. Nanti yang ditimbang adalah amalan-amalannya, lembaran-lembaran amalannya, dan bahkan orangnya pun akan ditimbang. Memungkinkan untuk ditimbang. Ini menjamak riwayat-riwayat yang ada. Nah, karena ada riwayat yang mengatakan yang timbang itu amalannya, ada yang mengatakan yang timbang itu adalah apa? Nah, barakallahu fikum wa hafizakumullah, orangnya, ada yang dikatakan yang timbang itu adalah, nah, barakallahu fikum, apa tadi? Orangnya, kemudian apanya? Nah, amalannya kemudian lembaran-lembaran amalannya itu. Paham ya? Seperti itu. Qala Syekh Zaid bin Hadi al-Madkhali rahmatullahi alaihi, wa qalu wala tunkiranna ahla as-salati. Naam. Wala tukfiranna ahla as-salati wa in asaw. Dan jangan sekali-kali engkau atau kalian mengkafirkan orang yang barakallahu fikum ahli salat, orang-orang yang salat, wa in asaw, walaupun mereka berbuat maksiat. Kita lihat qala Syekh Zaid bin Hadi al-Madkhali rahmatullahi alaihi, ai la yajuzu li ahadin an yukaffar al-ma'asi. Maksudnya adalah tidak diperkenankan, tidak diperbolehkan bagi seorang pun untuk dikafirkan dengan sebab karena perlakuan atau perbuatan maksiat yang dia lakukan. Allati duna syirk akbar wa tarkus shalah. Juhdan liwujubiha. Maksudnya adalah apa? Maksudnya tidak diperkenankan bagi seorang pun untuk dikafirkan dengan sebab perbuatan maksiat. Nah, kecuali apa? Nah, yang itu maksiat tersebut adalah di bawah kesyirikan syirik akbar, dan juga kecuali di bawah orang yang apa? Meninggalkan sholat, karena meninggalkan sholat juga termasuk apa? Kekufuran. Nah, tapi dengan cara juhudan liwujubiha, dalam keadaan dia apa? Nah, menentang dan juga barakallahu fikum tidak setuju dengan kewajibannya. Dalam artian menentang tentang wajibnya, enggak wajib gitu misalnya. Paham ya? Nah, barakallahu fikum itu bisa sampai tingkatan kekufuran. Wa amma murtakibul ma'asi, adapun orang yang terus-menerus jatuh maksiat, allati duna syirki, yang maksiatnya itu masih di bawah kesyirikan, wa duna tarkis sholati juhdan liwujubiha, dan bukan dan juga di bawah orang yang apa? Yang meninggalkan salat. Di bawah apa? Di bawah orang yang meninggalkan salat karena menentang terhadap wajibnya salat tersebut. Itu semuanya arahnya fahum mu'tadun walakin la yuhkam alaih bil kufri 'inda jumhur ulama. Mereka adalah para pelaku maksiat tapi tidak sampai barakallahu fikum dihukumi dikarenakan mereka apa? Barakallahu fikum semata-mata melawan tersebut, maka tidak bisa dihukumi ya menurut jumhur ulama. Maksudnya bagaimana? Maksudnya jangan dihukumi bahwasanya mereka perlu neraka karena masih ada apa? Masih ada apa? Syafaat nanti ya untuk pelaku dosa besar. Maksudnya ya. Wa idza dakhalun nar fa inna Allah azza wa jalla yukhrijuhum bi fadli wa rahmatih. Apabila mereka telah masuk ke dalam api neraka, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengeluarkan mereka dengan sebab keutamanya dan juga kasih sayangnya. Sekarang pertanyaannya, ada enggak orang yang sudah masuk surga kemudian diminta syafaat agar dikeluarkan dari surganya? Ada enggak yang minta agar dikeluarkan dari surganya? Ada orang kalau yang pelaku dosa besar yang sudah di neraka tadi kan sudah ditaskan ke surga, ya enggak? Nah, sekarang ada enggak sebaliknya? Misalkan ada yang di surga justru malah apa? Dipindahkan ke neraka, ada kira-kira? Ada? Ada enggak? Enggak ada ya, enggak ada. Soalnya apa? Soalnya enggak ada dalilnya juga. Enggak ada dalilnya ya, tadi enggak ada. Sudah surga masa keluar enggak mau lah. Tapi kalau yang sudah masuk neraka dan dia masih memiliki benih-benih keimanan, maka Allah Ta'ala akan masukkan walaupun sudah jadi arang, akan warna ciduk, kemudian dimasukkan dalam sungai kehidupan. Kita lihat sini, barakallahu fikum.
Summa bi syafaati syafi'in minan nar ila al-jannati. Kemudian dengan sebab syafaatnya orang-orang yang memberikan syafaat, nah barakallahu fikum, nah dari orang-orang yang apa? Dari orang-orang yang masuk dalam neraka ila al-jannah, agar menuju pada surga, fayakunu ma'aluhumul jannah, maka menjadilah ujung-ujungnya tempat kembali mereka adalah surga, kama dalat alaihi an-nusus min al-kitab was sunnah, sebagaimana ditunjukkan oleh nas-nas, dalil-dalil dari Al-Qur'an dan Sunnah itu. Jadi pelaku dosa besar barakallahu fikum walaupun di azab, itu nanti ujung-ujungnya kemana? Surga. Tapi jangan sampai kita seperti orang awam, wah begini-begini juga ujung-ujungnya ke surga juga. Dinasihatinya ya jangan merokok Pak, nggak boleh, zina haram, judi haram. Tapi kan gini-gini juga nanti ujung-ujungnya surga. Jadi mau merasakan neraka dulu kan itu. Apa dia tahu dari mana itu loh? Ya nanti kalau dia nggak diazab. Nah kalau ternyata dia dapat pilihan diazab berarti mau merasakan azab itu. Kalau dinasihati nggak boleh kayak gitu ya, itu maksudnya. Nah barakallahu fikum, kita pernah mencoba dan mendengar seringnya orang awam yang jauh dari ilmu itu nasihati haram judi nggak boleh, minuman keras haram. Nah tapi gini-gini nanti ujung-ujungnya kan pelaku dosa juga ke surga, pelaku dosa besar. Benar nggak ucapannya itu artinya? Benar, tapi kan untuk menolak apa nasihat atau mata nasihat nggak boleh seperti itu. Ujung-ujungnya juga ke surga. Nah berarti kan seakan-akan dia mau mencoba dan belum tentu dia langsung masuk surga langsung. Soalnya pelaku dosa besar bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi hati-hati. Nah, banyak sekali alasan-alasan kalau kadang ngeyel itu ya. Jangan merokok, nggak boleh orang. Yang penting kan hatinya, Mas. Yang penting hatinya katanya. Dinasihati yang penting hatinya. Kalau padahal hatinya baik atau buruk itu tercerminkan dengan apa? Perbuatan perilakunya tadi. Oleh karena hati-hati barakallahu fikum. Kadang orang kan ya menasihati. Tapi kalau dia yang penting kan hatinya. Ucapan yang penting hatinya, ketika dia menolak itu hatinya nggak beres sudah itu. Apa itu? Yang penting hatinya nggak beres itu. Nah, kalau dia itu alhamdulillah jazakallahu khairan, nasihat yang baik, nasihat yang bagus, insyaallah ke depannya lebih baik. Itu saja itu. Bukan malah istilahnya membantah tapi keliru tadi, paham ya? Nah, Allah musta'an. Kita lihat sini. Wa qad istanada ilaiha sahibul qasidah, dan sungguh pemilik qasidah Al-Imam Abu Bakar bin Abi Daud menyandarkan barakallahu fikum kepadanya kepada Al-Qur'an Sunnah, seraya beliau berkata, wa qul yukhrijullahu al-'azim bi fadlihi minan nari as-sadan minal fahmi tudrahu. Katakanlah Allah Subhanahu wa taala akan mengeluarkan, dan Yang Maha Agung akan mengeluarkan dengan sebab utamanya dari api neraka jasad-jasad yang sudah menjadi arang, tudrahu, akan diletakkan ala nahri, di atas sungai fil firdausi, yang ada dalam jannah firdaus, tahya bimahi, yang akan hidup lagi, tumbuh lagi dengan sebab airnya tadi, bagaikan biji-bijian kahabbi hamilis saili idza yasfahu, bagaikan apa biji-bijian yang terserta atau yang dibawa oleh sungai atau banjir itu. Oh itu yang maksudnya ya. Nah, qala Syekh Zaid bin Hadi al-Madkhali rahmatullahi alaihi, fa ahlus sunnah wal jamaah yusbituna syafa'ata fi usatil muwahhidin wa la yahkumuna bil khulud fin nar illa ala ahli syirk al-akbar wal kufr al-akbar wan nifaq al-i'tiqadi wal ilhadi al-mukhrij min millatil Islam. Perhatikan di sini. Syekh Zaid mengatakan di sini, maka Ahlussunnah wal Jamaah mereka menetapkan syafaat untuk pelaku dosa besar dari kalangan apa? Muwahhidin. Intinya dia punya benih apa? Tauhid. Intinya dia memiliki apa? Benih-benih tauhid. Nah, tapi jangan mengandalkan yang penting akidahnya benar, akidahnya benar, tauhidnya benar, udah. Enggak perlu belajar manhaj, enggak perlu belajar akhlak, enggak perlu belajar adab, kurang itu. Kurang, semuanya penting. Kalau Ahlussunnah itu yang diambil semua ilmu. Bukan yang penting akidahnya beres insyaallah surga. Nah, benar itu, tapi yang lainnya bagaimana? Kalau akidahnya beres itu justru akan memperbaiki yang lainnya, gimana? Ketika akidahnya baik, atau akidahul manhajnya rusak, itu menunjukkan akidahnya enggak baik. Namanya, ketika orang mengatakan yang penting kan akidahnya, padahal manhajnya rusak, itu menunjukkan akidahnya enggak baik. Namanya. Nah, kalau akidahnya baik, niscaya akan apa memperbaiki manhajnya. Metode prinsip dalam mengambil akidah tersebut. Paham ya? Nah, kalau baik lagi, nanti akan timbul dari akidah dan manhaj yang baik itu akhlak dan adab yang mulia. Akhlak dan adab yang mulia timbul dari akidah yang baik, akidah yang benar, dan juga manhaj yang lurus dari itu. Nah, barakallahu fiik. Jadi jangan sampai kita meremehkan ilmu sedikit pun. Wala yahkumuna bil khulud bin nar, dan Ahlussunnah wal Jamaah tidak menghukumi pelaku dosa besar, pelaku maksiat dari kalangan muwahhidin, tidak menghukumi kekekalan di dalam neraka. Kecuali kalau apa? Kalau kemaksiatannya itu adalah
sampai tingkatan ahlus syirik akbar, pelaku syirik akbar. Pelaku syirik akbar dan pelaku kekufuran akbar, dan nifaknya yang nifak apa? I'tiqadi. Nifak i'tiqadi itu nifak yang apa? Yang secara keyakinan, menyembunyikan kekufuran, menampakkan apa? Keislaman itu nifak i'tiqadi. Tempatnya di bawah orang-orang kufar. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik berada di kerak api neraka yang paling bawah. Bahkan pamannya Rasulullah aslinya tempatnya mana? Di api neraka yang paling bawah aslinya, kalau bukan karena syafaatnya Rasulullah. Namun syafaat yang diberikan Rasulullah pertamanya, syafaat apa lagi namanya Azhari? Syafaat khusus. Khusus fungsinya itu apa? Apa fungsinya? Kan Allah Ta'ala mengatakan, "Wa ma tanfa'uhum syafa'atus syafi'in." Tidak bermanfaat sedikit pun syafaatnya orang-orang yang memberikan syafaat bagi orang kufar, enggak bermanfaat sama sekali. Tapi buktinya Rasulullah ketika memberikan syafaat untuk pamannya bermanfaat. Maksudnya bermanfaat dalam artian bagaimana mendapat keringanan saja. Nah, berarti syafaatnya apa? Litakhfif namanya itu. Syafaat apa? Litakhfif, untuk memperingan adab saja. Wa illa pamannya tetap kekal di dalamnya itu. Paham ya? Litakhfif, syafaat yang fungsinya memperingan saja. Adapun syafaat untuk mengentaskan enggak akan dapat orang kufar itu. Tahu ya? Nah, barakallahu fikum, syafaat takhfif untuk memberikan adab. Tapi kekal ya Abu Thalib? Kekal enggak neraka? Kekal. Nah, Abu Thalib namanya siapa? Abu Thalib namanya? Betul. Apa? Abdul Manaf asal, namanya Abdul Manaf. Abdul Manaf, Abu Thalib. Kakeknya itu namanya Rasulullah. Abu Thalib. Abu Thalib kakeknya atau pamannya? Abu Thalib. Abu Thalib kakeknya. Abdul Muthalib kakeknya. Abu Thalib. Abu Thalib pamannya. Abu Thalib pamannya. Berarti Abu Thalib dengan bapaknya Rasulullah apa kedudukannya? Menantu atau mertua? Abu Thalib dengan bapaknya Rasulullah. Mertua atau menantu? Allah musta'an. Abu Thalib itu pamannya Rasulullah. Lah, kedudukannya Abu Thalib dengan bapaknya Rasulullah apa? Menantu atau mertua? Jangan terkait. Jangan terkait. Berarti apa? Saudara. Saudara. Bukan menantu, bukan mertua. Saudara. Paham ya? Paham ya? Jadi Abu Thalib saudaranya? Saudara Abdullah. Abdullah, bapaknya Rasulullah. Paham ya? Nah, Allah musta'an. Kalau Abdul Muthalib kakeknya. Kalau Hamzah bin Abdul Muthalib atau Hamzah bin Abi Thalib? Hamzah bin Abdul Muthalib. Berarti apanya Rasulullah itu? Sama juga ya? Nah, berarti Abu Thalib bin Abu Thalib bin Abdul Muthalib juga. Kalau Ja'far bin Ja'far apa ya? Yang hijrah ke Habasyah kan Utsman bin Affan dan Ruqayyah istrinya. Setelah itu diusul Ja'far. Ja'far bin siapa ini? Ja'far bin Abi Thalib atau Ja'far bin Abdul Muthalib? Ja'far bin Abi Thalib. Ja'far bin Abi Thalib. Kalau Hamzah bin Abdul Muthalib. Bedakan ya. Hamzah bin Abdul Muthalib yang digelari dengan apa? Singa Allah kan? Ya, kalau Ja'far bin Abi Thalib itu yang hijrah ke Habasyah. Ya kan? Saudara yang Hamzah. Maksudnya? Ja'far dengan Hamzah bukan saudara ya? Lain. Ya saudara itu saudara, bukan kandung. Ali ya. Nah, kalau Ja'far bin Abi Thalib bin Ali bin Abi Thalib, saudara Ali. Kalau Hamzah bin Abdul Muthalib berarti Hamzah saudara dengan dengan Abu Thalib. Nah, kita lihat sini. Qala Syekh Zaid bin Hadi al-Madkhali rahmatullahi alaihi, kata beliau, mereka Ahlussunnah wal Jamaah tidak menghukumi pelaku dosa besar atau pelaku maksiat dengan kekal di dalam neraka, kecuali yaitu orang-orang yang sudah terjatuh dalam kesyirikan syirik akbar, kekufuran yang akbar, nifak yang i'tiqadi, dan ilhad bentuk penolakan, pembangkangan atau istilahnya barakallahu fikum tidak menerima syariat lah istilahnya.
yang bisa mengeluarkan min millatil Islam. Jadi penentangan, penolakan yang sampai mengeluarkan dari agama Islam. Itu semuanya apa? Itu semuanya dan barakallahu fikum, bisa jadi masuk dalam api neraka dan kekal. Allahu musta'an. Adapun pelaku dosa besar bergantung dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wa amal ma'asi ka kaba'ir dzunub kaz-zina was-saraqa wasyurbil khamri wa nahwiha. Adapun perbuatan-perbuatan maksiat seperti dosa-dosa besar, seperti perzinahan ataupun pencurian atau minum khamr atau yang semisalnya, fahiya wa in kanat mubiqatin tubiku ashabaha finnar illa annahum laysu min ahlil khulud finnar. Artinya, walaupun mereka ini pelaku dosa besar dari kalangan penzina, pencuri ataupun peminum khamr, walaupun itu semuanya perbuatan tadi, perzinahan, pencurian, minum khamr, ada perkara-perkara yang bisa membinasakan pelakunya atau bisa menghantarkan pelakunya ke dalam neraka, namun mereka semuanya bukan orang-orang yang kekal dalam neraka. Jadi pelaku dosa besar barakallahu fikum, kalau seandainya Allah takdirkan diazab, itu juga diazab tapi tidak sampai apa? Kekal. Paham ya? Ujung-ujungnya ke surga. Nah, barakallahu fikum. Tapi kan kalau kita tetap milih langsung, ya enggak seperti mereka kan, nanti ujung-ujungnya ke surga. Langsung kita pengennya langsung daripada merasakan azaban itu. Nah, Allah musta'an. Kita lihat sini. Bal yalbisuna fiha biqadri ma'asihim. Bahkan yang benar adalah pelaku dosa besar, mereka akan tinggal di dalam neraka tersebut sesuai dengan kadar kemaksiatan yang dia lakukan. Oh ya, sesuai dengan kadar kemaksiatan yang ada pada mereka. Wa yasfahullahu azza wa jalla anhum. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengampuni mereka. Wa yukhrijuhum minan nar ila jannati rahmatan minhu wa fadla. Akhirnya ujung-ujungnya Allah Subhanahu wa taala keluarkan mereka dari api neraka menuju surga. Sebagai bentuk rahmat, kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala dan juga keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Liza, oleh karena ini, qala al-muallif mengatakan, fa kulluhum ya'si, ai kullun nas taqau minhum al-ma'asi. Maksudnya setiap manusia pasti terjatuh ke dalam apa? Perkara maksiat ini, karena manusia tidak maksum kecuali para nabi dan para rasul. Paham ya? Kita semuanya enggak maksum, bahkan setiap hari kita berbuat kesalahan, kekeliruan. Baik kesalahan yang sifatnya nampak maupun yang tidak nampak, yang terasa maupun yang tidak, itu mesti. Karena sudah dipastikan dalam hadis yang sahih, hadis qudsi, hadis Abi Dzar Jundub bin Junadah radhiyallahu anhu Muslim, Rasulullah berkata, Allah Subhanahu wa taala menyatakan hadis qudsi ini ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru dzunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian berbuat kekeliruan siang dan malam. Setiap hari itu, siang dan malam. Cuman kita kadang nggak terasa ya. Kekeliruan itu kan tidak harus perbuatan. Ucapan juga bisa, terasa atau tidak, perasaan juga bisa, terasa atau tidak. Itu namanya kesalahan ada. Tapi solusinya apa? Orang mengatakan wa ana aghfiru dzunuba jami'an. Namun aku adalah zat yang mengampuni semua dosa. Fastaghfiruni aghfir lakum. Mintalah kalian ampun kepadaku, niscaya aku akan mengampuni kalian. Masya Allah, itu termasuk rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau kita nggak dimaafkan sama sekali, kemaksiatan, perbuatan kejahatan yang kita lakukan mungkin. Kalau tidak dimaafkan coba, kita sudah binasa. Nah, Allah musta'an. Kita lihat sini. Nah, barakallahu fikum, kullu nasi taqau minhumul ma'asi. Setiap manusia pasti pernah terjatuh dalam perkara-perkara maksiat. Wa hum baina mustaqilin minha wa mustaghfirin. Nah, maksudnya mereka itu orang-orang yang terjatuh dalam perbuatan maksiat, ada yang terjatuh namun sedikit, ada juga yang terjatuh tapi sudah banyak. Nah, barakallahu fikum, masih banyak melakukan maksiat. Wa minhum at-taib wa minhum al-musir. Di antara mereka ada yang bertobat, ada yang terus-menerus melakukan perbuatan apa? Kemaksiatan. Namun sebaik-baik orang adalah ketika dia melakukan perbuatan kekejian, perbuatan kerusakan, perbuatan kemaksiatan, segera taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala berfirman, "Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullah fastaghfiru li dzunubihim wa man yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun." Artinya, dan orang-orang yang mereka melakukan perbuatan fahish, perbuatan keji. Nah, barakallahu fikum, kemudian apa? Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum, atau mereka menzalimi diri mereka, dzakarullah. Akhirnya mereka pun apa? Sadar dan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala.
kemudian fastaghfaru lidzunubihim, kemudian mereka pun istighfar, minta ampunan kepada Allah Taala terhadap dosa-dosa mereka. Nah, kemudian apa? Wa may yaghfiru dzunuba illallah, dan tidak ada yang bisa mengampuni dosa-dosa kecuali Allah Subhanahu wa taala, wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, dan mereka tidak terus-menerus melakukan perbuatan maksiat dalam keadaan mereka mengetahui. Oleh karena itu, ikhwani fillah wa akhwati fillah, kita semuanya bukan manusia yang maksum. Oleh karena itu, ketika terjatuh dalam kesalahan, barakallahu fikum, ataupun kekeliruan, segera tobat, tidak boleh gengsi, marah-marah, atau karena ini dan itu. Tidak, barakallahu fikum. Nasihat harus dilontarkan, nasihat harus disampaikan. Inna dina barakallahu fikum, ad-dinu an-nasihat, agama itu adalah nasihat. Kemudian juga peringatan-peringatan yang bermanfaat, yang bersumber dari Al-Quran Sunnah, itu semuanya bermanfaat bagi kita semuanya. Allah Ta'ala berfirman, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan karena sesungguhnya di dalam memberikan peringatan bermanfaat bagi segenap kaum mukminin. Nasihat dimanapun berada, terutama dari ikhwah Ahlus Sunnah wal Jamaah kepada saudara kita atau pada diri kita, harus diterima manakala nasihat tersebut adalah benar. Jangan ditolak karena gengsi, jangan ditolak karena bantah, bangkang, jangan, barakallahu fikum. Nasihat itu sangat berharga sekali karena benar-benar agama ini adalah apa? Nasihat. Ad-dinu an-nasihat. Hadis sahih riwayat Muslim dari hadis Abi Ruqayyah Tamim bin Aus ad-Dari radhiyallahu anhu. Oleh karena itu, hendaknya kita semuanya menyadarkan diri-diri kita, melunakkan hati-hati kita agar mudah menerima nasihat. Karena kalau seorang itu sudah tidak menerima nasihat lagi, dimanapun kita berada, mau di luar negeri atau dalam negeri, itu sangat berat sekali dan akan membuat kita gelisah dan akan membuat kita rasanya suntuk, dan orang-orang pun akan lari dari diri kita karena kita menolak, membangkang, tidak menerima nasihat tadi. Jadi nasihat, manakala nasihatnya benar, nasihatnya adalah sahih, jangan ditolak. Jangan menjadikan perkara-perkara pribadi, permasalahan-permasalahan per individu sebagai penghalang untuk menerima kebenaran. Asy-Syaikh Shalal Fauzan waffaqahullah, beliau menasihatkan kepada kita semuanya ketika beliau barakallahu fikum hafizakumullah. Ketika beliau mensyarah kitab Al-Masail Al-Jahiliyah, beliau mengatakan barakallahu fikum alaika ayyuhal muslim an taqbal al-haq. Artinya wajib atas dirimu wahai segenap muslim atau orang muslim untuk menerima kebenaran. Wa in kana ma'a man la tuhib, walaupun kebenaran itu, atau beliau mengatakan wal yajibu alaika. Wal wajibu alaika ayyuhal muslim, yang wajib atas dirimu wahai orang muslim an taqbal al-haq, untuk menerima kebenaran. Wa in kana walau kana wa in kana ma'a man la tuhib. Wa in kana ma'a man la tuhib, walaupun kebenaran itu bersama orang yang engkau tidak mencintainya. Paham ya? Kebenaran bersama orang yang kita nggak mencintainya atau nggak suka, tapi kalau itu benaran jangan ditolak. Kemudian beliau menasihatkan, barakallahu fikum wa la takunu ala adawatu syakhsiyah wal ahwa an-nafsiyah mani'atan min qabulil haq. Artinya jangan sampai menjadikan permasalahan pribadi, hawa nafsu per individu sebagai penghalang untuk menerima kebenaran. Jangan sampai. Perkara individu didudukkan permasalahannya, dimusyawarahkan, selesaikan. Jangan dibawa pada dakwah. Artinya permasalahan pribadi itu kalau dibawa dalam dakwah itu rusak. Rusak kenapa rusak? Nanti gara-gara permasalahan pribadi, mungkin masalah transaksi jual beli atau masalah ucapan atau bicara, kemudian akhirnya dinasihati mengayal. Jangan sampai seperti itu, nggak benar itu ya. Dalam artinya kalau permasalahan pribadi, si fulan dengan si A dudukkan permasalahannya. Ya? Jangan semua dibenci. Kalau si A punya masalah dengan si B, si A nggak dibenarkan nanti si C, D, nggak boleh. Ya? Dia urusannya A sama B aja. Ya? Jangan dibawa yang lainnya gitu ya istilahnya ya. Tapi kalau bisa diluruskan, didudukkan, didamaikan, bagus. Wa sulhu khairun, dan perdamaian itu lebih baik. Ini sekedar nasihat mengenai bahwasanya kita tidak terlepas dari dosa, waliyadzubillah. Oleh karena itu jangan sampai kita merasa aman dari fitnah. Kalau merasa dari aman atau merasa aman dari fitnah, merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala, kita adalah orang-orang yang rugi. Allah Taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, apa itu? Apa aminu makrallah fala ya'man makrallah illa al-qaumul khasirun. Apakah mereka merasa aman daripada makar Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada yang bisa atau berani tidak ada yang merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala melainkan orang-orang yang rugi. Jadi jangan sampai merasa aman. Kita semuanya mesti sudah melakukan perbuatan dosa, oleh karena itu banyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat wa qalu wadul arsy yasfahu ay sahibul arsy wallahu jalla wa ala yatajawaz an ahli tauhid faqad la yu'adzibuhum mutlaqan. Artinya maksudnya pemilik arsy, siapa pemilik arsy? Allah Subhanahu wa taala itu
barakallahu fikum akan mengampuni orang-orang yang masih memiliki tauhid, dan bisa jadi Allah Ta'ala tidak akan mengadab mereka secara mutlak. Jadi pelaku dosa besar itu mungkin diampuni langsung, nggak diadab mungkin, langsung ke surga itu mungkin, paham ya? Tapi kan kita nggak bisa pastikan dulu, nggak bisa pastikan. Kita lihat sini. Lokat yu'adzibun biqadri ma janau, bisa jadi Allah Subhanahu wa taala akan mengadab mereka sesuai dengan kadar apa yang mereka perbuat berupa kriminalitas dan kejahatan. Wa yukhrijuhum minan nar wa yudkhiluhumul jannah kama aslaftu qariban wa lahul fadl wal minnah, dan ujung-ujungnya nanti Allah Subhanahu wa taala setelah mengadab orang-orang tersebut sesuai dengan kadar dosanya sudah menjadi arang, Allah telah keluarkan mereka dari api neraka dan Allah telah masukkan dalam surga, dicelupkan dalam sungai tadi, sungai kehidupan. Sebagaimana sudah kita lewati barusan kata beliau, dan itu semuanya adalah apa? Hanya milik Allah, keutamaan dan juga karunia. Nah, barakallahu fikum. Jadi perkaranya bukan perkara yang sepele, namun perkaranya perkara yang sangat besar. Oleh karena itu hendaknya kita berhati-hati. Qala rahmatullah alaih al-Imam Abu Bakar bin Abi Dawud. Siapa namanya Imam Abu Bakar ini? Abdullah Abu Dawud. Sulaiman bin Ash'as. apa? Apa? Sulaiman bin Ash'as Terus? As-Sinjain. Simsanya Cina nanti. Antum, bismillah. As-Sijistani. Ulangi, Sulaiman bin bin Al-Ash'as As-Sijistani. Sulaiman ibn al-Ash'as As-Sijistani rahmatullah alaih. Itu namanya Imam Abu Dawud. Kata beliau, ini kata Imam Abu Bakar ini, wala ta'taqid ra'yal khawarij innahu maqalun liman yahwahu yurdi wa yaftahu Allah musta'an. Dan jangan sekali-kali engkau punya keyakinan seperti pemikiran khawarij. Sesungguhnya dia memiliki ucapan, nah barakallahu fikum, liman yahwahu, bagi orang yang mengenai orang yang sudah barakallahu fikum dalam artian terjerumus dalam dosa besar, barakallahu fikum, ucapan yang tidak baik. Ucapan yang tidak baik maksudnya apa? Mengkafirkan pelaku dosa besar. Mempermisalkan dengan bilangan apa tadi? Bilangan 10. Bilangan 10 itu kalau dikurangi 1 tidak dikatakan 10 lagi, tapi dikatakan apa? 9. Nah, orang kalau beriman sekali saja berbuat dosa besar kafir, enggak dikatakan mukmin lagi. Allah musta'an, parah keadaannya. Qala Syekh Zaid bin Hadil Madkhali rahmatullahi alaih, maudhu' hadil aqidah. 6. Pembicaraan akidah ini alladzi tadamanathu al-qasidah, yang terkandung dalam qasidah min bidayatiha, mulai dari awal mula qasidah ini atau pantun ini ila nihayatiha, sampai berakhir pantun atau puisi ini huwa bayanu, yaitu bayanu manhaj ahli sunnah wal jamaah, yaitu menjelaskan manhaj prinsip metodenya ahli sunnah wal jamaah fi sihhatil i'tiqad, di dalam membenarkan keyakinan-keyakinan, wa shawabil manhaj al-suluk, dan juga dalam membenarkan manhaj prinsip dan juga perjalanan, ma'a bayani mu'taqadin wa manhajin ma'a bayani mu'taqadi wa manhaji man yukhalifuhum fi mu'taqadihim wa manhajihim, bersamaan menjelaskan keyakinan dan prinsipnya orang yang menyelisih Ahlus Sunnah di dalam akidah mereka dan juga manhaj mereka. Wa kam lahum min farqin wa kam lahum min firaqin halikatin mukhalifatin, betapa banyak barakallahu fikum mereka memiliki kelompok-kelompok yang binasa, kelompok-kelompok yang sesat yang menyelisih, karena fi hadis al-iftiraq, sebagaimana apa? Sebagaimana yang ada dalam hadis iftiraq. Hadis iftiraq itu hadis yang mengenai apa? Perpecah belahnya umat. Namanya hadis iftiraq itu panjang. Barakallahu fikum, yaitu hadis Abu Hurairah, Rawi Abu Dawud dan Tirmidzi, yaitu Rasulullah mengatakan tafarraqatil yahud ala 71 firqah aw sintain wa sab'ina firqah wan nasara misal dzalik. Artinya bahwasanya orang-orang Yahud itu berpecah belah menjadi 71 golongan. Orang-orang Nasara berpecah belah menjadi apa? 72 golongan. Rasulullah mengatakan wa taftariqu hadil ummah ala 73 firqah, dan umatku ini akan berpecah belah menjadi 73 golongan. Kulluhum finnar, semuanya berhak mendapatkan ancaman neraka illa wahidah, kecuali satu. Manhum ya Rasulullah? Siapa satu tersebut ya Rasulullah? Man kana mithlu ma ana alaihi al-yauma wa ashabi, yaitu orang yang seperti aku pada hari ini dan para
sahabatku, itulah yang akan masuk surga. Al-firqatun najiyah, at-taifah al-mansurah itu. Naam, Allahu musta'an. Lihat sini barakallahu fikum. Wa min jumlatil firqil mukhalifati li ahli sunnati wal jamaah fil aqidah wal manhaj. Dan secara globalnya kelompok-kelompok sesat yang menyelisih ahli sunnah wal jamaah berkaitan masalah aqidah dan manhaj adalah khawarij. Yang dipelopori oleh siapa khawarij? Khawarij yang waktu itu lancang mulutnya di hadapan Rasulullah. Bil ya Muhammad, itu katanya. Ingat ya? Berbuat adil engkau ya Muhammad, teriak dia. Nah, siapa yang kata Aisyah? Apa? Terus dikit lagi. Dul Khuwaitirah apa? Lihat sambungannya Pak. Dul Khuwaitirah apa? Akaba Umar? Akaba Uwais? Ewa, ahsan. Dul Khuwaitirah At-Tamimi. Dul Khuwaitirah At-Tamimi itu yang lancang mulutnya itu ngomong sembarangan di hadapan Rasulullah, padahal nggak tahu apa tujuan Rasulullah. Tujuan Rasulullah ketika membagikan harta, orang-orang yang baru masuk Islam dikasih harta banyak, tujuannya apa tujuannya? Ta'liful qulub, agar istilahnya menyusun, melunakkan hati orang-orang yang baru masuk Islam itu loh tujuannya. Tapi orang nggak tahu ini ngomong sembarangan. Dia Muhammad, berbuat adil oleh Muhammad. Umar marah, Kata maksudnya ya. Umar marah mengatakan, "Ya Rasulullah, da'ni an adriba unuqah." Rasulullah biarkan penggal leher orang ini katanya. Saking semangatnya untuk kami temburunya terhadap agamanya. Rasulullah mengatakan, "Dah, aku biarkan. Nanti akan lahir dari orang tersebut keturunan yang semisal." Hingga saat ini orang-orang Khawarij enggak terima dengan keputusan pemerintah muslim yang sah. Allahu musta'an. Kita lihat sini barakallahu fikum. Al-Khawarij wa madhhabuhum radi'un madmumun, dan keyakinan mereka atau pendapat mereka adalah sangat jelek dan tercela, lima yatarattabu alaihi min al-adrar ad-diniyah wa dunyawiyah, dikarenakan berakibat dari akidah mereka tersebut atau keyakinan mereka tersebut al-adrar, yaitu kerusakan-kerusakan baik agama pun dunianya, wal fasad fil ardi, dan kerusakan di muka bumi. Qatalahumullah anna yufakun. Semoga Allah Ta'ala membunuh mereka, menghancurkan mereka. Anna yufakun, bagaimana mereka bisa dipalingkan. Intinya kalau orang Khawarij, pemikiran Khawarij itu mesti bikin keonaran terus. Tenang, damai, enggak tenang mereka. Bom sana, bom sini, bom bunuh diri, bom sana, katanya Jannah Firdaus katanya. Jannah Firdaus kalau diperoleh dengan maksiat dari mana itu? Namun bunuh diri sendiri dilarang. Kata mereka, barang siapa yang membunuh orang kufar sekian akan mendapatkan Jannah Firdaus. Dari mana? Orang kalau bunuh diri lah balasannya bukan Jannah Firdaus, neraka ancamannya. Allah musta'an, kok bisa-bisanya. Oleh karena itu hati-hati barakallahu fikum, kita jaga anak-anak kita dan diri-diri kita dari pemikiran-pemikiran Khawarij, baik dari kalangan jaringan Al-Qaeda maupun kelompok-kelompok ISIS, militan ISIS kalau di Yaman atau di Arab dikenal dengan Daesh, atau kelompok-kelompok yang lainnya, Jamaah Ansarud Daulah atau yang semisal, semua itu adalah apa? Adalah kelompok-kelompok sesat yang berbau Khawarij. Kemudian jangan tertipu dengan Khawarij gaya baru dari kalangan Ikhwanul Muslimin atau HTI atau Turuniyin, masuk juga. Barakallahu fikum. Dan yang semisalnya, intinya orang-orang yang mereka menggantung, mendorong masyarakat untuk ikut demonstrasi, itu adalah benih-benih pemikiran Khawarij itu. Allah musta'an, hati-hati. Qala Syekh Zaid bin Hadi al-Madkhali rahmatullahi alaihi, lidha, oleh karena ini hadzara minhul ulama as-sunnah wal mu'allafuna fi kutubil aqaid. Oleh karena ini para ulama sunnah memperingatkan, dan juga barakallahu fikum wal mu'allifun, dan juga para pengarang fi kutubil aqaid, di dalam kitab-kitab akidah, wa min jahabizatil mu'allifin fil isyadah, dan juga para pendikiawan yang mereka ahli dalam mengarang fil isyadah. Barakallahu fikum fil isyadah di madhab salaf, yaitu pujian mereka, sanjungan mereka terhadap madhab salaf, wa idahihi, dan penjelasannya, wa rad ala mukhalifihim, dan bantahan terhadap para penyelisih mereka, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sahibu hadhihi tuhfah, pemilik tuhfah atau tuhfah ini, pemilik bingkisan ini atau hadiah ini, fi bayani madhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, di dalam menjelaskan madhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, wa bayani madhabin
min mazhabi man yudatuhum wa yukhalifum, dan menjelaskan mazhab, pendapat, prinsip orang-orang yang menyelisih Ahlussunnah dan yang berseberangan dengan Ahlussunnah. Wa minhumul khawarij alladzina khalafu Ahlussunnah fi umurin katsiratin wa khatiratin minha, kata beliau. Di antaranya adalah orang-orang khawarij yang mereka menyelisih Ahlussunnah wal Jamaah pada perkara-perkara yang sangat banyak sekali dan berbahaya. Minha, di antaranya satu, annahum yukafiruna bil ma'asi, bahwasanya mereka mengkafirkan dengan sebab kemaksiatan yang dilakukan oleh seorang hamba. Allati duna syirik akbar, yang kemaksiatan tersebut di bawah syirik akbar dikafirkan. Paham ya? Ada orang muslim mukmin salat salatnya mati, terjatuh dalam kemaksiatan merokok, betul kafir langsung. Itu berbahaya sekali barakallahu fikum. Nah, wa dzalika anna man mata ala kabiratin min kaba'ir dzunub duna syirk akbar wa duna kulli amalin mukhrijin min al-millah wa lam yatub fa huwa indahum bin nar khalidun mukhalladun. Artinya, yang demikian itu bahwasannya barang siapa yang mati di atas dosa-dosa besar atau mati di atas dosa-dosa besar selain kesyirikan, barakallahu fikum, dan juga selain seluruh amalan yang keluar dari agama Islam ini kemudian tidak tobat, maka menurut mereka dia di dalam api neraka kekal dan dikekalkan di dalamnya. Bina'an ala inkarihim syafa'ah fi usadil muwahhidin. Sebabnya kalau diusut-usut, diteliti kenapa kok mereka mengatakan pelaku dosa besar itu kekal dalam api neraka, ternyata mereka meniadakan syafaat bagi pelaku dosa besar. Paham ya? Meniadakan apa? Syafaat bagi pelaku dosa besar. Padahal syafaat untuk apa? Ahli kabair ada atau tidak? Ada. Nah, gara-gara mereka meniadakan syarat ini, akhirnya apa? Pelaku dosa besar kekal. Paham ya? Allah musta'an. Keliru. Wa hum bihadzal mu'taqad al-fasid yunkiruna adillatan ma'lumatan min ad-din bid-darurah. Maka mereka berdasarkan keyakinan yang rusak ini, mereka mengingkari, menolak dalil-dalil yang jelas, yang gamblang, yang nyata, yang nampak. Nah, barakallahu fikum, termasuk bagian dari agama secara darurat. Nah, fakam min nususin waradat fi isbatis syafa'ah min al-Qur'an sunnah fi usadil muwahhidin. Betapa banyak dalil-dalil yang datang dalam barakallahu fikum dari Al-Qur'an dan As-Sunnah menetapkan tentang adanya syafaat bagi pelaku dosa besar, bagi pelaku maksiat dari kalangan orang-orang muwahhidin. Barakallahu fikum. Qala Allah azza wa jalla, Allah Ta'ala berfirman, "Qul lillahi syafa'atu jami'a." Katakanlah, hanya milik Allah syafaat seluruhnya. Lahu mulkus samawati wal ardh, hanya milik Allah lah kekuasaan langit dan bumi. Tsumma ilaihi turja'un, kemudian kalian semuanya akan dikembalikan kepadanya. Wa qala subhanahu, dan Allah Ta'ala berfirman, "Man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih." Siapa yang akan bisa memberikan syafaat di sisi Allah Ta'ala kecuali dengan izinnya? Ya'lamu ma baina aydihim, yang mana Allah Ta'ala mengetahui perkara yang ada di hadapan kita. Wa ma khalfihim, wa ma khalfahum, dan apa-apa yang di belakang mereka. Wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa, dan tidak ada atau mereka tidak mampu meliputi ilmunya Allah Subhanahu wa taala sedikit pun kecuali dengan apa yang Allah Ta'ala kehendaki. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardh, luasnya atau alangkah luasnya kursinya Allah Subhanahu wa taala langit dan bumi. Wala ya'udu hifdzuhuma, yang tidak, barakallahu fikum, tidak terasa berat bagi Allah Ta'ala untuk menjaga keduanya. Wa huwal aliyyul azim, yang mana Allah Ta'ala yang maha tinggi dan maha agung. Fa ilma ulima min hadhil ayat, maka diketahuilah dari ayat-ayat ini al-muhkamat, yang benar-benar gamblang, nyata, jelas, nampak, bi anna Allah ya'dzan lil mu'minin fi syafa'ah liyashfa'u fi usadil muwahhidin, bahwasanya Allah Ta'ala mengizinkan bagi segenap kaum mukminin untuk memberikan syafaat barakallahu fikum terhadap para pelaku maksiat dari kalangan muwahhidin. Wa ammal khawarij, adapun orang khawarij, fa innahum hakamu ala murtakibil kaba'ir bil kufri fid dunya wal akhirah, mereka menghukumi pelaku dosa besar dengan kekufuran di dunia dan di akhirat. Wa min samma al-khuludu bin nar fid daril akhirah, dan dari sanalah keyakinan mereka muncul, kemudian akhirnya mereka mengatakan kekalnya pelaku dosa besar di negeri akhirat. Allah musta'an, nasallahu as-salamata wal afiyah fid dunya wal akhirah. Insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya insyaallah taala pada saat nanti. Bismillah subhanahu wa ta'ala, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.